Hai semuanya, perkenalkan nama aku Lia Cecilia. Aku merupakan anggota kelompok dari kelompok 4, Prodi Akuntansi, Institut Manajemen Hyuata Indonesia. Pada bab ini terdapat 3 materi. Yang pertama, konteks sumber daya, yang kedua lingkungan hukum, dan yang ketiga adalah lingkungan etis dan ekologis. Materi pertama yaitu konteks sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu manusia, teknologi, dan sumber daya alam. Manusia merupakan input yang begitu penting dalam produksi. Karena itu, kualitas dan kuantitas manusia yang ada dalam kegiatan perekonomian akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemampuan perekonomian dalam berproduksi. Di antaranya adalah tenaga kerja, serikat pekerja dan upah, panjang minggu kerja, mobilitas tenaga kerja, struktur pekerjaan penduduk, upah, dan tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya, teknologi. Teknologi dapat didefinisikan berupa kumpulan pengetahuan mengenai sarana dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi ada banyak, perubahan teknologi, teknologi informasi, perkembangan teknologi lainnya, teknologi dan investasi, inovasi dan teknologi, penelitian dan pengembangan, serta batasan untuk perubahan teknologi. Dan yang terakhir, ada sumber daya alam. Sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun dalam sumber daya alam perlu adanya perlindungan lingkungan. Target dalam perlindungan lingkungan diterapkan melalui negosiasi dengan negara lain di tingkat nasional. Materi yang kedua yaitu lingkungan hukum. Lingkungan hukum dapat diartikan sebagai hukum yang memiliki banyak segi seperti segi hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata. Hukum lingkungan memiliki istilah dalam bahasa asing, yaitu bahasa Belanda adalah Milieurecht, dan dalam bahasa Jerman adalah Umweltrecht. Dalam bahasa Inggris adalah Environment Law. Menurut Munajat dan Nusaputro, lingkungan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu lingkungan modern dan lingkungan hukum klasik. Yang membedakannya yaitu jika modern berorientasi pada suatu lingkungan, sedangkan klasik itu berorientasi pada penggunaan lingkungan. Di dalam lingkungan hukum juga ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum adalah subdivisi atau klasifikasi hukum dari masing-masing kelas. Hukum yang berkaitan dengan individu dan organisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu internasional dan nasional, publik dan swasta, serta kriminal dan perdata. Jenis-jenis hukum. Hukum memiliki 4 jenis, yaitu hukum publik dan swasta, hukum pidana, tort, serta kepercayaan. Sumber hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Kemudian ada adat atau kebiasaan. Masyarakat awal mengembangkan bentuk-bentuk perilaku atau kebiasaan tertentu yang kemudian diterima sebagai norma sosial yang harus diikuti oleh anggota masyarakat tempat mereka menerapkannya. Kemudian ada presiden yudisial, didasarkan pada aturan bahwa keputusan sebelumnya dari pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pentingnya struktur pengadilan. Kemudian legislasi, seperti namanya, undang-undang yang didelegasikan adalah undang-undang yang dibuat oleh badan atau orang yang kepadanya parlemen telah memberikan wewenang terbatas pembuatan undang-undang. Sistem hukum pengadilan. Sistem hukum suatu negara dapat dikatakan memiliki 2 fungsi utama, yaitu untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan di mana individu dan organisasi dapat eksis dan beroperasi. Materi yang terakhir yaitu lingkungan etis dan ekologis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, The World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD merumuskan CSR adalah komitmen perusahaan secara terus-menerus untuk bertindak secara etis dan berkontribusi bagi pengembangan ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, sekaligus juga meningkatkan kualitas komunitas lokal
dan masyarakat secara lebih luas. Gagasan CSR dalam dasarnya merupakan organisasi usaha yang mempunyai tanggung jawab melampaui sekadar mencari laba dan melampaui aktivitas dan tindakan sukarela yang mempengaruhi orang, komunitas mereka, serta lingkungan alam. Dalam buku Corporate Social Responsibility, Kotler and Lee mengidentifikasi 6 bentuk implementasi CSR, yakni Cause Promotion, Concerted Marketing, Corporate Social Marketing, Corporate Philanthropy, Community Volunteering, and Socially Responsible Business Practice. Pembahasan tentang penggerakan bisnis hijau. Peneliti akademik telah lama tertarik pada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis untuk terlibat dalam berbagai bentuk perilaku tanggung jawab sosial. Lihat misalnya Bark and Langsdon tahun 1996, Mick Williams et al. 2006. Sehubungan dengan tanggapan hijau perusahaan, ini telah dikaitkan dengan 4 pengaruh utama, yaitu tindakan pemerintah, tekanan pemangku kepentingan lainnya, peluang ekonomi, dan pertimbangan etis.